Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Selamat sore kepada Ibu Eva Oktaviana selaku dosen pengampu. Selamat sore kepada semua teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan pada hari ini. Saya di sini, saya Fitri Dwi Utami, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah materi yang sudah Ibu Eva berikan kepada kami. Adapun judul materinya adalah teori belajar. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama kedua rekan saya. Yang pertama ada Kak Dini. Saya hai Kak Dini. Assalamualaikum teman-teman. Yang kedua ada Kameli. Saya hai Kameli. Assalamualaikum teman-teman. Baik, langsung saja saya akan mulai membacakan slide-nya. Silakan slide yang pertama. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil. Dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Next. Teori belajar Edwin Guthrie. Guthrie lahir pada 1986 dan meninggal pada 1959. Dia adalah profesor psikologi di University of Washington dari 1914 dan pensiun pada 1956. Karya dasarnya adalah The Psychology of Learning. The Psychology of Learning, yang dipublikasikan pada 1935 dan direvisi pada 1952. Gaya tulisannya mudah diikuti, penuh humor, dan banyak menggunakan kisah untuk menunjukkan contoh ide-idenya. Tidak ada istilah teknis atau persamaan matematika, dan dia sangat yakin bahwa teorinya atau teori ilmiah apa saja harus dikemukakan dengan cara yang dapat dipahami oleh mahasiswa baru. Dia sangat menekankan pada aplikasi praktis dari gagasannya, dan dalam hal ini mirip dengan Thorndike dan Skinner. Edwin Guthrie mengemukakan bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus dan respon tertentu. Stimulus dan respon merupakan faktor kritis dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan pemberian stimulus yang sering agar hubungan lebih langgeng. Suatu respon akan lebih kuat dan bahkan menjadi kebiasaan apabila respon tersebut berhubungan dengan berbagai stimulus. Guthrie juga berpendapat bahwa organisme merespon kepada perangsang-perangsang dengan kontraksi otot-otot dan pengeluaran getah kelenjar yang disebutkan sebagai gerakan. Gerakan menurutnya suatu tindakan terdiri dari rentetan gerakan-gerakan yang diasosiasikan. Next. Mengasosiasikan stimulus respon secara tepat merupakan inti dari saran Guthrie kepada para guru dengan membimbing siswa melakukan apa yang dipelajarinya. Di antara saran-saran Guthrie yaitu 1. Guru harus dapat mengarahkan performa siswa akan menjadi apa ketika ia mempelajari sesuatu. Dengan kata lain, apakah stimulus yang terdapat di dalam buku atau pelajaran yang menyebabkan siswa melakukan belajar? 2. Jika siswa mencatat atau membaca buku secara sederhana, dapat membuat mereka mengingat informasi lebih banyak. Maka dalam hal ini, buku akan menjadi stimulus yang dapat digunakan sebagai perangsang untuk menghafal pelajaran.
Yang ketiga, dalam mengelola kelas, guru dianjurkan untuk tidak memberi perintah yang secara langsung akan menyebabkan siswa tidak taat pada peraturan kelas. Next. Teori yang digunakan Edwin Guthrie. 1. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Fungsi teori behavioristik: A. Memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam perkembangan dunia pendidikan alam, hal belajar, dan motivasi. B. Menyelesaikan perdebatan kontroversial antara pendekatan metalistik dan mekanistik terhadap tingkah laku manusia. C. Memberikan perhatian kepada semua bidang psikologi seperti pada masalah emosi dan perilaku kanak-kanak. Next. Prinsip-prinsip teori belajar behavioristik. Menurut Ratna Willis Dahar, terhadap beberapa prinsip yang melandasi teori belajar behavioristik, diantaranya konsekuensi-konsekuensi. Yang A. Yang B. Kesegeraan konsekuensi. Yang C. Pembentukan. Next. Kelebihan teori belajar behavioristik. A. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. B. Guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri, kecuali ketika siswa mengalami kesulitan baru seorang guru memberikan bimbingan dan arahan. C. Ketika seorang siswa mampu membentuk suatu perilaku sebagaimana yang diinginkan, maka ia akan mendapat penguatan positif. Begitu pula sebaliknya. D. Adanya pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa. E. Bahan pelajaran yang disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Next. Kelemahan teori belajar behavioristik. A. Murid hanya berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan dituntut untuk menghafal apa yang sudah didengarnya. B. Murid dipandang pasif dan selalu butuh motivasi dari luar yang berupa penguatan dari guru. Selain kelemahan tersebut, menurut penulis, ada beberapa kelemahan lagi, diantaranya A. Teori ini terlalu mengesampingkan keadaan jiwa manusia, sementara manusia punya rasa, cipta, dan karsa yang terdapat di dalam jiwanya. B. Kurang memperhatikan keinginan dan kebutuhan siswa. Dalam hal ini, ruang gerak siswa seakan dibatasi dan terkesan tidak memanusiakan manusia. Next, silakan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Dini. Baik, Kak Fitri, terima kasih. Selanjutnya, teori belajar dan riwayat William K. Estes. William K. Estes lahir pada tahun 1919. Mengawali karir profesionalnya di University of Indiana, Estes kemudian pindah ke Stanford University dan selanjutnya ke Rockefeller University dan mengakhiri karirnya di Harvard, di mana dia mendapat gelar Profesor Emeritus. Pada 1997, Estes dianugerahi Medal of Science yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh National Science Foundation. Penghargaan ini diberikan berkat jasanya bagi teori kognisi dan belajar fundamental yang mengubah bidang psikologi eksperimental dan memicu perkembangan ilmu kognitif kuantitatif, metode modeling kuantitatif, dan penekanannya pada ketepatan dan ketelitian telah menjadi standar bagi ilmu psikologi modern.
William K. Estes belajar bersama Skinner ketika Skinner berada di University Minnesota dan di sana pula ia menerima gelar PhD-nya di bidang psikologi pada tahun 1943. Karya bersama Estes dengan Skinner mengenai efek hukuman menghasilkan kontribusi penting bagi pemikir Skinner dalam topiknya tersebut. Bagaimana juga minatnya untuk membangun model-model pembelajaran matematis telah memisahkan arah yang ditempuhnya dari bisa anti-teoritis Skinner. Selain itu, asumsi-asumsi dalam teori Estes tampak lebih memperlihatkan pengaruh Guthrie yang tidak pernah menjadi rekan studinya karena pengaruh Skinner. Empat konsep utama teori belajar William K. Estes. Yang pertama, generalisasi. Generalisasi dari situasi belajar awal ke situasi belajar lainnya dapat dengan mudah dijelaskan dengan teori sampling stimulus. Transfer terjadi sepanjang dua situasi yang memiliki elemen stimulus yang sama. Yang kedua, pemulihan spontan. Pemulihan spontan merupakan munculnya kembali respon yang dikondisikan setelah respon itu mengalami pelenyapan. Dengan kata lain, pemulihan spontan dijelaskan dengan mengasumsikan bahwa proses pelenyapan atau pergeseran elemen dari A1 ke A2 pada awalnya tidak pernah komplit. Yang ketiga, penyelapan. Teori belajar William K. Estes menjelaskan problem penyelapan dengan cara yang pada dasarnya sama dengan yang dilakukan Guthrie. Karena dalam pelenyapan, satu percobaan biasanya diakhiri setelah subjek melakukan sesuatu selain A1. Elemen stimulus yang sebelumnya dikondisikan ke A1 pelan-pelan akan kembali lagi ke A2. Yang keempat, pencocokan probabilitas. Eksperimen percocokan probabilitas tradisional adalah menggunakan sinyal cahaya yang diikuti satu atau dua cahaya lainnya. Ketika sinyal menyala, subjek percobaan menduga cahaya mana dari dua cahaya lain yang akan muncul. Model stimulus sampling dalam teori belajar William K. Estes. Sistem Estes bisa dikatakan merupakan sebuah model pembelajaran karena setidaknya pada awalnya sistem tersebut tidak diusahakan untuk menjadi teori yang komplit dan menyeluruh. Dalam segi ini, teori belajar William K. Estes lebih sederhana dibandingkan sistem Guthrie, Skinner, dan Hull, serta mencerminkan kesadaran yang sama akan kondisi-kondisi batas seperti yang diungkapkan oleh Spence. Modelnya lebih merupakan sebuah statement yang sangat simpel mengenai asumsi-asumsi yang digunakan untuk memprediksikan beberapa aspek pembelajaran dengan cara yang diharapkan cukup akurat. Model ini mengandung pengertian yang sama seperti model 3 dimensi sebuah atom, berupa bola-bola kayu untuk melambangkan elektron, proton, dan neutron. Tentu saja tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa model di ruang kelas tersebut merupakan gambaran komplit dan akurat dari sebuah atom yang sebenarnya. Dapat dengan baik bahwa elektron berbeda dari bola-bola kayu dan bahwa orbit mereka tidak benar-benar mirip dengan kawat besi. Sekalipun begitu, ada segi-segi tertentu di mana model tersebut dan atom yang sesungguhnya memiliki kemiripan tertentu. Dengan adanya kemiripan ini, model tersebut memungkinkan kita untuk memprediksi hal-hal tertentu mengenai bagaimana perilaku atom itu sejauh bahwa sebuah model
Teori belajar William K. Estes bertolak dari sebuah model sederhana dan kemudian mengembangkannya secara bertahap sambil menguji kegunaannya. Model dalam teori belajar William K. Estes merupakan sebuah upaya untuk menjadikan ide-ide tertentu Guthrie agar lebih akurat, mengubah sebagian teori Guthrie yang bersifat umum dan berorientasi praktis menjadi sebuah model yang sesuai untuk studi laboratorium. Dalam teori belajar William K. Estes, perubahan semacam inilah yang dinamakan sebagai pembelajaran. Perubahan-perubahan ini merupakan proses pengkondisian. Oleh karenanya, teori belajar William K. Estes menyatakan bahwa suatu elemen dikondisikan dengan suatu respon ketika elemen itu cenderung menghasilkan respon tersebut. Dari berbagai macam penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa belajar menurut teori belajar William K. Estes bukan hanya hubungan stimulus dan respon, tetapi juga terdapat hubungan respon dan outcome, yaitu belajar dan mengingat, yang akan menimbulkan konsekuensi tertentu sehingga subjek melakukan tindakan. Selanjutnya ada teori belajar Gestalt. Gestalt merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi dalam pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori Gestalt sendiri terdiri dari 5 aplikasi belajar, yakni yang pertama pengalaman tilikan. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan semakin efektif sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga, purposive behavior, bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, ada life stage, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Yang kelima, ada transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Teori belajar Gestalt sering disebut sebagai insightful learning atau field theory. Dilihat dari nama teori tersebut dan dengan aliran psikologi yang mendasari teori tersebut, yaitu psikologi Gestalt. Jelas bahwa teori ini bertolak belakang dengan pendapat-pendapat dalam teori behavioristik. Belajar dengan menggunakan insight merupakan suatu konsep di mana dalam suatu unsur yang mengandung problem atau permasalahan seseorang melihat hubungan tertentu dalam suatu proses belajar. Insight juga sering dihubungkan dengan pernyataan spontan, osino, atau aha. Persoalan situasi lain dapat dihadapi apabila insight sudah diperoleh.
Dari sini terdapat semacam proses transfer belajar, tetapi bukanlah materi yang dipelajari yang ditransfer, namun generalisasi dan relasi-relasi yang diperoleh melalui insight. Prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt meliputi yang pertama, satu, orang berusaha menghubungkan antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, merupakan belajar berdasarkan keseluruhan. Yang kedua, apabila seseorang sudah cukup untuk menerima suatu materi, maka dari belajar dapat diterima dan dipahami dengan baik. Maka dari itu, belajar merupakan suatu proses perkembangan. Kesiapan seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman seseorang tersebut. Yang ketiga, dalam proses belajar, selain melibatkan intelektual, belajar juga melibatkan fisik dan emosional seseorang. Maka dari itu, siswa disebut juga sebagai organisme keseluruhan. Yang keempat, agar seseorang memiliki respon yang tepat pada keadaan tertentu merupakan tujuan dari transfer belajar. Jika kemampuan dapat dikuasai dengan baik, maka dapat berpindah ke kemampuan lainnya. Yang kelima, di saat seseorang mendapatkan situasi baru, maka terjadi suatu proses belajar yang merupakan reorganisasi pengalaman dari belajar. Individu dapat menggunakan pengalaman sebelumnya yang telah dimilikinya untuk menghadapi situasi baru. Yang keenam, di dalam suatu masalah, pada unsur-unsur insight dapat diselesaikan dengan peran dari memahami hubungan dalam proses belajar yang disebut dengan belajar menggunakan insight. Yang ketujuh, dalam hal keinginan, minat, dan tujuan, siswa dapat menunjang proses pembelajaran. Hasil dalam pembelajaran dapat dirasakan manfaatnya bila tergantung kepada yang dibutuhkan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8, belajar dapat berlangsung secara terus-menerus, di mana dapat terjadi bukan hanya di sekolah, melainkan di luar sekolah, karena belajar dapat diperoleh dari pengalaman seseorang dalam hidupnya. Aplikasi teori belajar Gestalt dalam proses pembelajaran matematika, yaitu contohnya ada yang pertama, pengalaman Tilikan, bahwa Tilikan berperan penting dalam kemampuan memahami unsur-unsur dalam suatu peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, yakni dalam proses pembelajaran dapat ditunjang pembentukan Tilikan yang terkait dengan kebermaknaan unsur-unsur yang akan lebih efektif saat dipelajari. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior, yakni belajar bukan hanya hubungan antara stimulus dan respon, tetapi terdapat tujuan yang harus dicapai, yakni dalam mendapatkan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif jika siswa mengetahui tujuan dari belajar yang akan dicapainya. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space, yakni aktivitas manusia yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, materi yang dipelajari atau diajarkan oleh siswa sebaiknya berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa. Yang kelima, transfer dalam belajar, yakni akan terjadi kepada siswa yang telah menemukan persoalan dan kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kameli. Kameli, silakan. Baik, terima kasih Kak Dini. Selanjutnya ada teori belajar, Edward James Stallman.
Behaviorisme. Behaviorisme dari kata have yang berarti berperilaku dan isme berarti. Behaviorisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang didasarkan atas proporsi atau gagasan awal bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Karakteristik esensial dari pendekatan behaviorisme terhadap belajar adalah pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal lain dalam diri orang tersebut. Fokus behaviorisme adalah respons terhadap berbagai tipe stimulus. Para tokoh yang memberikan pengaruh kuat pada aliran ini adalah Ivan Pavlov dengan teorinya yang disebut classical conditioning, John B. Watson yang dijuluki behaviorist SR atau stimulus respon, Edward Thorndike dengan teorinya law of effect, dan B.F. Skinner dengan teorinya yang disebut operant conditioning. Yang kedua, yang B yaitu kognitivisme. Menjelang berakhirnya tahun 1990-an, banyak kritik terhadap behaviorisme. Banyak keterbatasan dari behaviorisme dalam menjelaskan berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar. Banyak pakar psikologi waktu itu yang berpendapat behaviorisme terlalu saya ulangi. Menjelang berakhirnya tahun 1950-an, banyak muncul kritik terhadap behaviorisme. Banyak keterbatasan dari behaviorisme dalam menjelaskan berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar. Banyak pakar psikologi waktu itu yang berpendapat behaviorisme terlalu fokus pada respons dari suatu stimulus dan perubahan perilaku yang dapat diamati. Mereka berpendapat bagaimana manusia memproses dan menyimpan informasi sangat penting dalam proses belajar. Kognitivisme tidak seluruhnya menolak gagasan behaviorisme, namun lebih cenderung perluasannya, khususnya pada gagasan eksistensi keadaan mental yang bisa 13 Fajar S, mahasiswa PGSD UNS mempengaruhi proses belajar. Pakar psikologi kognitif modern berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Mereka meneliti bagaimana manusia memproses informasi dan membentuk representasi mental dan dari orang lain, objek, dan kejadian. Yang C yaitu percobaan Tolman. Sesungguhnya pada tahun 1930, pakar psikologi A.S. Edward C. Tolman sudah meneliti proses kognitif dalam belajar dengan penelitian eksperimen bagaimana tikus belajar mencari jalan meneliti mes, yaitu teka-teki berupa jalan yang ruwet. Ia menemukan bukti bahwa tikus-tikus percobaannya membentuk peta kognitif atau peta mental bahkan pada awal eksperimen, namun tidak menampakkan hasil belajarnya sampai mereka menerima penguatan untuk menyelesaikan jalannya, melintasi mes, suatu fenomena yang disebutnya latent learning atau belajar laten. Eksperimen Tolman menunjukkan bahwa belajar adalah lebih dan sekedar memperkuat respons melalui penguatan. Kesimpulannya yaitu, teori belajar William K. Easton memandang belajar bukan hanya pengkondisian atas banyak hubungan stimulus-respon, akan tetapi terdapat hubungan antara respon outcome
yang mana kemudian Estes membagi respon yang ada di dalam dua kategori, yaitu respons yang menghasilkan hasil tertentu dan respon yang tidak menghasilkan Eksperimen Tolman menunjukkan bahwa belajar adalah lebih dari sekedar memperkuat respon melalui penguatan, sedangkan behaviorisme memiliki pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal lain dalam diri orang tersebut. Fokus behaviorisme adalah respon terhadap berbagai tipe stimulus. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar menurut para ahli adalah mengenai respon dan stimulus terhadap yang sangat dibutuhkan saat menerima materi pembelajaran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Fitria. Kak Fitria masih di mute itu. Terima kasih Kak Meli, Kak Dini atas partisipasinya untuk menyampaikan slide barusan. Dan saya mohon maaf atas kekeliruan kami tadi di awal-awal. Banyak sekali kekeliruannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami kelompok 3, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.